Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan ngobrol bersama-sama tentang herbal, tentang pertanian, atau tentang hal-hal yang berkaitan tentang pertanian ke depan bangsa kita. Ada waktu santai, kita akan gunakan waktu 2-3 jam ke depan, mungkin kalau nanti sempat ya sampai malam nanti. Kita akan ngobrol bersama dan silakan untuk berinteraksi, terutama bagi teman-teman yang minta maaf, yang belum punya kesempatan untuk ikut pelatihan, ataupun bagi Bapak Ibu yang sedang sakit hari ini, ataupun bagi mereka yang sulit untuk mendapatkan jawaban baik dari YouTube ataupun dari call center kami. Kita akan ngobrol bersama-sama untuk kita berbagi, untuk kita bisa membangun kesehatan pertanian Indonesia ke depan. Sebagai satu gambaran, pada sore hari ini kita akan membahas Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang sudah 1 tahun lebih sedikit, anggaplah bulan yang 1 tahun, kita mengadakan pelatihan dan kita akan melakukan pergeseran dari pelatihan pertanian ke pertanian modern. Yang kedua, kita akan fokus juga untuk membangun pertanian herbal, di mana salah satu visi kami membangun kesehatan untuk mencapai kesejahteraan bersama-sama. Kesehatan ini adalah hal yang paling penting, yang menurut kami adalah sesuatu hal yang urgent untuk kita persiapkan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa menghindari penyakit-penyakit modern, terutama penyakit-penyakit degeneratif, dan tidak ada cara lain. Satu-satunya adalah come back to basic. Come back to basic berbicara tentang organic farming. Organic farming seringkali bagi orang-orang dianggap itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang tanda kutip mahal, sesuatu yang sulit untuk dikerjakan bagi semua orang. Padahal integrated farming dan organic farming itu adalah satu hal yang simple, sederhana. Kenapa visi ini kita angkat pada sore hari ini? Mulai Januari ke depan Bapak Ibu, kita akan fokus di herbal keluarga yang menanam tanaman-tanaman herbal, menyediakan makanan sehat bagi tiap-tiap masyarakat, terutama di tiap-tiap desa. Hal ini adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan untuk mencegah jumlah penyakit yang semakin banyak, jumlah pasien-pasien yang semakin banyak. Mari kita ngobrol bersama, mumpung ada Pak Bambang juga bersama kami di bis herbal kami saat ini. Dan biarlah teman-teman juga yang selama ini kepingin langsung berinteraksi dengan kami, bisa bergabung melalui channel yang akan kita sediakan, melalui telepon yang kita sediakan. Mungkin pada saat ini kita tidak melakukan Zoom, tetapi kita melakukan dialog melalui telepon. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk masuk, nanti bisa tinggalkan WA atau pesan SMS ke nomor yang akan kita sediakan. Mari bersama-sama kita membangun Indonesia, mari bersama-sama kita memperdayakan masyarakat, memperdayakan keluarga untuk berjuang mencapai kesejahteraan, kesehatan, semua yang diidam-idamkan oleh semua orang. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita akan bersama-sama Pak Bayu untuk hari ini. Kita akan mencoba menyambut teman-teman yang ada di sosial media, terutama di Facebook maupun di YouTube. Ya, silakan nanti berinteraksi melalui layanan telepon, WhatsApp, yang teman-teman bisa langsung berinteraksi, konsultasi kesehatan bersama Bapak Bayu Dinirat. Mungkin kita akan sering melakukan kegiatan ini Pak Bayu ya? Iya, di saat-saat kosong ya. Di saat-saat kosong untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua yang mungkin tidak bisa mengikuti pelatihan,
kemudian sedang sakit menunggu talkshow-nya Pak Bayu di wilayah masing-masing yang mungkin tidak kebagian jadwal, tidak ketemu-ketemu pas talkshow-nya di mana. Kadang-kadang seperti itu Pak Bayu. Iya. Tapi Pak Bayu sebelum kita menerima telepon dari teman-teman yang ada di rumah, saya akan mencoba ngobrol dulu dengan Pak Bayu gitu. Siap Pak Bambang. Pak Bayu, ini kan kalau kita melihat kondisi kesehatan masyarakat yang selama ini di dalam pelatihan-pelatihan itu kita merubah paradigma di dalam pertanian, merubah cara pandang para petani terhadap pertanian yang sekarang. Nah, sekarang kita bicara tentang kesehatan yang nyambungnya ke pertanian tadi. Monggo Pak Bayu memberikan sebuah gambaran bagaimana kemandirian kesehatan itu bisa dicapai oleh masyarakat petani dan masyarakat perkotaan ya. Mereka yang tinggal di kota yang mungkin kalau mau makan makanan organik atau mungkin mau mendapatkan sayuran organik atau obat-obat herbal itu kan sulit gitu. Atau membuat sendiri, misal kita membuat wedang jahe ya kan. Ini padahal hal yang sederhana, tetapi masyarakat di kota mungkin akan kesulitan gitu. Program apa yang Pak Bayu buat supaya di kalangan masyarakat perkotaan dan pedesaan itu juga menyadari pentingnya? Kalau kita lihat di masyarakat yang sekarang itu bahkan mereka yang punya lahan di pinggir rumah dibiarkan kosong, tetapi hanya sekedar untuk cabai aja mereka membeli. Gitu. Monggo Pak Bayu diberi nasihat lah untuk kita semua. Gitu. Baik Pak Bambang, begini, kita bersyukur atas kepercayaan teman-teman, atas kepercayaan semua ya. Jikalau pada kesempatan lalu 1 tahun kita kemarin bercita-cita melakukan pertanian, melakukan pelatihan pertanian, itu target kita adalah 1.000 orang. Kita bersyukur sekali, alhamdulillah kita bisa mungkin insya Allah sampai bulan Desember ini kita sudah ternyata diberi bonus Pak. Kita sudah sampai di angka 2.000 peserta Pak. Dengan angka 2.000 peserta itu sudah berarti 2 kali lipat dari harapan kita, dari ekspektasi kita, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Langkah kedua visi dari PSM adalah membangun kesehatan. Nah, membangun kesehatan itu berbasik dari pertanian. Karena apa? Ketika pertanian organik, pertanian yang bisa mandiri, pertanian yang bisa buat pupuk sendiri, sistem sendiri, kemudian bertanam sendiri, dan ini sudah terjadi, maka langkah kedua adalah bagaimana sekarang memilah apa yang akan kita produksi. Apakah hanya sekedar sayur? Apakah hanya sekedar bahan makanan? Atau apakah hanya cuma sekedar tren yang dibutuhkan oleh masyarakat? Harapan kita untuk tahun ke depan ini Pak Bambang, kita akan membangun di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan itu artinya begini, Bapak Ibu butuh bertani secara organik. Kita di akhir-akhir session kemarin ya, di masa bulan Juni ke atas, kita sudah mulai memperkenalkan konsep tentang sawah palsu dengan sistem yang paling simpel, yang paling sederhana. Dan harapan kita adalah ke depan kita akan mulai lakukan pelatihan untuk herbal. Jadi pelatihan herbal itu memang kita akan berusaha batasi Pak. Karena apa? Karena herbal itu butuh praktek, butuh juga teori, dan juga butuh pengetahuan yang sedikit lebih dalam. Karena apa? Banyak orang mengerti di sosial media, terutama di internet ya, kita bisa baca tentang konsep, tentang literatur atau tentang jurnal internasional, tentang bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Tetapi konsep PSM adalah membangun herbal dengan tanaman-tanaman lokal yang ada di Indonesia, dengan herbal yang ada di Indonesia, dengan menggunakan konsep kearifan lokal. Goalnya adalah sehat itu bisa murah. Yang kedua,
Sehat itu betul-betul akan menjadi sesuatu yang mudah dicapai oleh setiap keluarga. Nah, yang paling sulit hanyalah satu, bagaimana cara untuk mengaplikasikan, bagaimanakah cara untuk bisa membuatnya. Resep-resep ini yang mungkin ketika kita share pun kita sudah berapa ribu jutaan mungkin ya Pak ya. Kita sudah share cara-cara membuat semuanya, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Orang juga masih seringkali salah, orang juga seringkali malah bingung kadang-kadang. Nah, karena itulah kita tahun ke depan Pak Bambang, kita akan buat pelatihan secara khusus untuk menjadi herbalis. Herbalis ini artinya begini, herbalis adalah pekerjaan saya Bapak Ibu, dan harapan saya kami akan berbagi ilmu bagaimana kita bisa sehat, ataupun boleh dikatakan menjadi betul-betul pulih dari keadaan kita yang sakit, dan kita menjadi sehat dengan biaya yang murah dalam satu konsep kemandirian. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendiagnosa, minimal mendiagnosa dasar penyakit kita. Jadi cara berpikir itu akan mempengaruhi tentang apa yang akan kita kerjakan. Sebenarnya di dunia herbal Bapak Ibu semuanya mudah, asalkan tahu. Nah, untuk menjadi tahu itulah kita akan coba berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi metode, supaya Bapak Ibu bisa implementasi. Supaya apa? Kita tidak perlu sakit yang lebih parah atau terjadi sakit komplikasi ketika kita dari dini, kita sudah mengetahui dan mencegah penyakit itu ada. Dan semuanya kita mulai dari herbal. Herbal itu bukan obat Bapak Ibu, herbal itu bukan hanya sekedar jamu. Tapi herbal itu yang saya maksud hanya dalam konsep makanan. Karena apa? Dengan makanan sehat, insya Allah kita juga akan punya badan yang sehat. Nah, memang terus terang, sekarang sudah mulai dikeluarkan post-truth yang baru ya. Membuat bahwa makanan tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Makanan tidak mempengaruhi kesehatan. Tapi teori ini perlu kita balik. Seandainya kita makan sesuatu yang tidak benar dan itu bisa menyebabkan sakit, maka kita juga yakini makanan yang sehat juga akan membawa kita menjadi sehat. Dan itu menjadi visi kami yang kedua, membangun kesehatan Indonesia. Begitu Pak Bambang ceritanya kira-kira. Ya, baik Pak Bayu, mungkin ini sudah mulai ada teman-teman yang hadir di Facebook maupun YouTube di kanalnya Bayu Dinira Pertanian, dan juga yang ada di channel Facebooknya Mbah Bam. Saya akan coba sapa-sapa dulu sebelum menerima telepon. Mungkin teman-teman bisa telepon langsung, telepon suara saja supaya mengurangi, misalnya teman-teman koneksinya kurang bagus, kalau video call mungkin lebih banyak terputus suaranya. Jadi kalau ini lebih ke telepon biasa, tapi telepon melalui WhatsApp ya. Nanti bisa konsultasi langsung dengan Pak Bayu. Teman-teman bisa telepon melalui nomor yang tertera di layar handphone Anda. Sudah kita tampilkan, namun kita sapa dulu yang ada di Facebook. Ada Anang, Mas Aan di Papua hadir, Pak Bayu nih dari Papua juga. Kemudian ada Santi dari Kediri juga hadir. Mohon maaf untuk yang telepon menggunakan WhatsApp saja ya, jangan menelpon melalui telepon biasa, kadang-kadang agak sulit kalau telepon biasa. Silahkan teleponnya melalui WhatsApp aja, telepon WhatsApp ya. Kemudian ada Bakul Rek nih, salam buat Pak Bayu dan kawan-kawan. Ada Pak Yohan dari NTT juga hadir, dari Blitar juga hadir. Kemudian Pak Fajar dari Karawang juga hadir. Kemudian teman-teman yang ada di YouTube, juga sudah banyak sekali nih yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir, yang dari Kuningan, Jawa Barat. Kemudian dari Sulawesi, dari Lampung ada Mas Andrianus, Mas Rioluki dari Sulawesi Tengah. Dari Aceh, Pak Kawit juga Pak Kawit ikut monitor.
Selamat sore Pak Kawit. Ketemu lagi nih siaran live. Ini berarti di rumah ini, bukan di ladang ini ya. Ini pasti di rumah ini. Juga dari Trenggalek ya nyimak juga. Dari Bojonegoro, dari Lumajang, dan juga dari Gunung Putri Bogor ya. Silakan teman-teman bisa menghubungi melalui saluran telepon WhatsApp di nomor yang sudah tercantum di layar monitor Anda. Sekali lagi di 0821 56 303058, atau teman-teman juga bisa mengetik pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar yang nanti akan dijawab secara langsung oleh Pak Bayu. Jadi lebih enak mendapatkan jawaban langsung dari Pak Bayu. Juga ada Mas Agus Ratno yang ada di Serang. Kemudian juga makin banyak nih yang hadir Pak Bayu. Dari Nganjuk juga hadir. Bahkan ini ada Pak Budi Haryanto dari Timika Papua juga menyimak. Mas Edi dari Lampung Selatan. Kemudian ada Mas Bejo dari Sangatta. Kutim itu Mas dari Kutai Timur mungkin. Kutai Timur. Iya. Ada Mas Asmul juga dari Madura. Ini semakin banyak yang hadir di sore hari ini. Kemudian ada dari Timur Leste. Sekali lagi yang telepon bisa diangkat dari sana. Miss call-nya ke HP. Sekali lagi yang telepon di nomor WhatsApp yang khusus kesehatan di sore hari ini. Mungkin teman-teman masih baru menyimak, tidak apa-apa, kita sambil ngobrol-ngobrol juga. Sambil nunggu teman-teman, Pak Bayu, kita kembali ngobrol. Tadi Pak Bayu buka informasi kalau katanya mau ngadakan pelatihan, tapi beda, bukan pertanian tapi herbal Pak Bayu. Ini bagaimana Pak Bayu? Jadi begini Pak Bambang. Salah satu kelemahan di dalam herbal Indonesia adalah diagnosa. Diagnosa itu begitu penting sekali. Nah, kami akan mencoba Bapak Ibu terus terang, ini adalah training herbal yang pertama yang akan kita launching di bulan depan ya. Tapi mungkin minta maaf, peserta kan sudah pasti agak sulit ya, sudah penuh ya. Tapi tenang, kita akan mencoba menggunakan konsep bagaimana supaya pelatihan ini nanti bisa mudah dimengerti, mudah dilihat, dan bisa untuk dipraktekkan. Jadi poin penting nomor satu adalah diagnosa, Pak. Kalau orang tidak bisa mendiagnosa suatu penyakit, maka tindakannya pasti salah. Nah, di dunia herbal itu seringkali orang selalu berpikir herbal itu kuno. Herbal itu adalah kalah dengan yang kimia. Saya mau katakan jujur, kalau di pertanian kita sudah bisa sangkal bahwa yang organik bisa lebih dari kimia, dan di dalam herbal pun sama, di dalam kesehatan pun sama. Herbal juga tidak kalah dengan kimia. Buktinya apa Bapak Ibu? Ini dari resume kami ya. Dari pasien-pasien yang sudah kita layani mulai tahun 2010 hingga sekarang ini, mereka adalah yang tidak lulus dari rumah sakit. Artinya tidak lulus dari rumah sakit itu, mereka sudah berobat di rumah sakit tahunan dan tidak menjadi lebih baik. Terutama penyakit-penyakit yang degeneratif. Nah, tetapi ketika mereka bisa mengkonsumsi makanan herbal, mereka bisa membuat sendiri jus ataupun rebusan secara herbal, dan mereka mendapatkan hasil yang tanda kutip spektakuler. Terus terang selama ini memang pelayanan ini dilakukan oleh para call center kami di tiap-tiap kota, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi harapan kami ke depan adalah seluruh Indonesia bisa kita layani melalui siapa? Melalui Bapak Ibu yang mau belajar dari YouTube atau dari Facebook kami untuk bagaimana melakukan pengobatan secara herbal, secara mandiri. Goal kami bukan Bapak Ibu menjadi bisnismen di herbal saja, bukan.
Goal kami bukan Bapak Ibu langsung menjadi penterapis handal dan buka praktek, bukan. Goal kami adalah bagaimana Bapak Ibu membangun keluarga masing-masing, kesehatan secara keluarga masing-masing. Dan lakukan itu sama, secara bertahap sampai betul-betul mengerti tentang konsep herbal. Yang kedua, kita juga harus mematahkan mitos bahwa herbal itu harus selalu beli, tidak. Walaupun saya sendiri adalah herbalis dan kami juga punya pabrik-pabrik herbal, tetapi goal kami bukan jualan produk Bapak Ibu. Goal kami adalah berbagi ilmu supaya Bapak Ibu syukur-syukur bisa sehat secara keluarga dan kemudian Bapak Ibu bisa menjadi penolong bagi siapa lingkungannya masing-masing. Contoh penyakit yang paling banyak di masyarakat, penyakit asam lambung. Asam lambung itu penyakit dipikir penyakit biasa. Sekali orang minum obat sakit mah hilang. Tapi lama-kelamaan itu menjadi penyakit yang akut dan menjadi tahunan. Minum dan akhirnya tergantung dengan obat mah. Kemudian yang kedua, penyakit-penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi. Nah, sebenarnya penyakit-penyakit degeneratif ini adalah yang secara medis, penyakit ini tidak ada obatnya. Kenapa saya katakan penyakit ini tidak ada obatnya? Karena yang dilakukan hanya menghilangkan pucuknya saja, bukan menghilangkan pencetusnya. Nah, cara yang terbaik untuk memulihkan itu adalah dengan mengkonsumsi sayuran organik. Nah, di dalam konsep kita, makanan itu akan menjadi obat Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu makan itu bisa menjadi obat. Dan itu menurut kami adalah yang paling efektif. Seperti misal ini teman-teman yang di Papua, yang ada di pedalaman, seandainya mau berobat kadang-kadang, berobat juga kadang-kadang seadanya. Padahal mereka bisa ciptakan obat itu di dalam lingkungannya, di rumahnya, di keluarganya. Kemudian yang poin yang paling penting yang ketiga adalah penyakit yang akan menyerang anak-anak. Karena anak-anak kita hari ini Bapak Ibu budaya makan sehat itu sudah hampir kalah dengan budaya modernitas. Karena apa? Mereka sekarang berlomba-lomba ke fast food, makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang tanda kutip diberi kimia, makanan-makanan yang tanda kutip hanya mengejar rasa dan gengsi. Padahal mereka harusnya memikirkan juga tentang kesehatan ke depan. Nah, di dalam program ini, 3 poin penting tadi Bapak Ibu, kita rangkum menjadi gerakan besar yang kita sebut dengan STNG, Save the Next Generation, penyelamatan generasi ke depan. Kami tidak akan mampu berjalan program ini sendiri. Kami tidak akan kuat untuk melakukan ini sendiri. Cara terbaik yang akan kita lakukan adalah training of trainer, jadi saya akan mencoba membagi ilmu yang saya punya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman semua bisa berbagi ilmu, bisa berbagi mengajarkan tentang nilai-nilai kesehatan. Kalau pemerintah punya program namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, dan kita harus dukung gerakan ini menjadi satu gerakan yang menjadi solid, menjadi kuat. Karena apa? Jikalau akar rumput dari setiap keluarga ini membangun kesehatannya, maka keberhasilan program ini akan berhasil. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya berpacu, memperbanyak rumah sakit, memperbanyak klinik, bukan memberantas dari dasar, maka penyakit akan selalu tumbuh dan berkembang. Tetapi ketika masyarakat itu sadar tentang kesehatan, masyarakat itu mau makan sehat, masyarakat mau hidup sehat, dan mengerti obatnya, walaupun bukan dalam bentuk herbal, obat, hanya dalam bentuk makanan, maka program keberhasilan kesehatan nasional itu akan tercapai. Jadi mari bersama-sama, kalau kemarin kita membangun berjuang untuk pertanian, sekarang kita akan berjuang untuk kesehatan semua orang, minimal bagi keluarga kita masing-masing. Begitu Pak Bambang. Baik Pak Bayu, kelihatannya ini makin ramai teman-teman, makin sore makin Ya, ramai. alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Walaupun tidak ada pengumuman, walaupun kita tidak mendadak kita tidak ceritakan. Yang tadi Pak Bambang berkunjung ke tempat kami, kita ngobrol, Pak, kita live sama-sama untuk untuk santai lah, ngobrol santai dengan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang mau respon kami saat ini.